Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan barangkali ada sampah di mejanya dikondisikan ya. Ini Mbak sampah permen. Ya. Kita dimasukkan dulu ya. Yang di atas meja hanya boleh ada buku dan juga alat tulis. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Baik, kalau sudah siap semuanya, silakan untuk Mbak ini dipimpin untuk berdoa. Oke, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, saya mau absensi dulu ya. Rini, Hadir. Salsa, Hadir, Bu. Uyun, kita, Hadir. Salsa Gila. Hadir. Oke, yang nggak masuk hari ini hanya Anissa ya. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk menggugah semangat kalian dalam belajar. Silakan berdiri anak-anak. Sudah siap? Siap, Bu. Harus bersuara semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik, pada pertemuan lalu kalian telah mempelajari tentang ideologi negara dan sejarah kelahiran Pancasila. Masih ada yang ingat tanggal berapa diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila? Saya, Bu. Ya, Salsa. Tanggal 1 Juni, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Raya Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Salsa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bab 2 tentang makna sila-sila Pancasila. Jadi, setiap sila-sila Pancasila itu memiliki maksud tertentu sebagai pedoman kita menjalani kehidupan berbangsa. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah kalian memahami makna-makna sila Pancasila melalui game quizzes. Nanti Ibu akan bagi kelompok kalian. Nah, sebelum pembagian kelompok, Ibu akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana materi kalian yang kalian dapatkan pada bab sebelumnya sebelum masuk ke bab kedua ini. Pada lembar asesmen kalian, di situ ada beberapa gambar, ada padi dan kapas, ada bintang, kepala banteng, pohon beringin dan juga berantai. Kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah ada di lembar yang kalian pegang masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa ya? Selesai? Bisa, Bu. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ini slide berapa?
diusahakan dikerjakan sendirian, tidak boleh menyentuh temannya. Belum tentu teman kalian itu benar. Ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian sejauh mana bab 1 kemarin sebagai pengantar untuk masuk ke bab 2. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ke depan. Jangan lupa dikasih nama, sudah semua? Sudah, Sebelum kita masuk ke materi, ini Ibu ada tayangan video untuk pengantar kalian menuju materi yang akan Ibu jelaskan nantinya sebelum kalian juga mengerjakan kuis. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning ya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki lambang negara yang bentuknya berbeda-beda? Lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan identitas nasional dari suatu negara. Kali ini kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila itu dari bahasa apa sih? Pancasila itu asalnya dari
kejayaan. Jadi warnanya tidak bisa kita ubah sembarangan kok. Oh iya, lambang burung Garuda juga memiliki makna lain loh. Apa itu? Bulu sayap yang ada pada burung Garuda berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 8 helai. Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai dan bulu leher berjumlah 45 helai. Coba tebak, kalau disatukan, angka-angka tadi melambangkan apa? Aku tahu, tanggal kemerdekaan Indonesia ya. Betul, 17 Agustus 1945, tanggal kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di dada burung Garuda juga terdapat tameng atau perisai. Pada perisai itu terdapat gambar bintang segi 5, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, juga padi dan kapas. Wah, gambar-gambar itu pasti simbol dari kelima sila Pancasila ya Ibu. Betul, Bob. Urutan simbol-simbol sila Pancasila adalah dari tengah, kemudian ke kanan bawah, dan selanjutnya berputar melawan arah jarum jam. Kalau tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawah itu artinya apa ya Ibu? Nah, tulisan itu memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu juga, Paul. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Tulisan itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantulak, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, di Pancasila ini ada ajaran-ajaran yang dapat dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, Bob. Kita lanjutkan di video berikutnya ya, teman-teman. Setelah melihat tayangan video tersebut, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya Bu. Oke, Salsabila silakan. Jadi tanggapan dari video yang kedua tadi tentang nilai-nilai Pancasila Pancasila, kita sebagai warga negara harus saling menghargai, saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan ini. Jadi di video itu dijelaskan bahwasanya Garuda Pancasila itu ada maknanya, seperti ada jumlah sayapnya, terus di itu ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Betul apa yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi di balik burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara itu tersimpan makna dan juga penyampaian suatu maksud di situ. Jadi tidak hanya sekedar gambar yang kemudian dijadikan sebuah simbol, tapi itu memiliki makna yang mendalam seperti itu. Jadi pada sila 1 yaitu Tutur Yang Maha Esa, di mana ditujukan dengan cara beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk diberikan kebebasan beriman kepada agama yang dianutnya. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, apakah ada ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita bermain game kuisis. Semuanya bawa HP ya? Bawa. Dalam permainan game ini, Ibu akan membagi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama nanti ada di sebelah sana, di belakang. Kemudian kelompok 2 sebelah sini, dan kelompok 3 di sebelah sini. Kelompok pertama ada Rita dan Nini. Kemudian kelompok kedua ada Dwi, Reza, dan Salsabila. Kemudian kelompok 3 ada Elok, Salsabila, dan Uyun. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan tiap kelompok untuk scan ini ya barcode-nya untuk kita memulai game kali ini. Ada kendala? Sudah Bu. Kelompok 3 ada kendala? Sinyalnya Bu. Kelompok 3 semua Bu. Sabar ya, ditunggu ya. Oke, sudah siap? Siap. Sudah? Siap. Oh, sudah, kita mulai. 1,
sosial. Bakti sosial berarti kegiatan apa? Ayo gambaran teh tadi sila keberapa? Cantan. Selang. Kegiatan keempat. Ayo kelompok satu jangan mau kalah sama kelompok dua. Sudah salah berapa tadi? Ayo ingat-ingat. Tadi sudah dijelaskan dalam video sepeda, jalan, PPT dan juga ingat ya tuh. Baik, waktunya sudah habis. Ini tadi. Ya, bisa kita lihat sendiri ya. Tadi kelompok satu adalah pemenang yang pertama, kemudian yang kedua kelompok dua, dan yang terakhir kelompok tiga. Setelah kita melakukan game, ibu juga masih ada LKPD untuk kalian kerjakan sebagai evaluasi kalian dan mengukur pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk tempat duduknya nggak apa-apa, tidak perlu kembali ke tempat duduk. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Jadi di LKPD itu kalian deskripsikan tentang lambang-lambang tersebut, kemudian contoh penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Agak cepat ya waktunya, soalnya mepet. Jangan berisik ya teman. Ayo nggak boleh berisik ya anak-anak, silakan diselesaikan LKPD-nya masing-masing. Siap. Ya begini. Sepertinya konsentrasi kalian semakin berkurang. Kita lagi dulu yuk. Karena kalian rame, berarti tandanya kalian butuh refresh dulu. Uyun rame. Kita ikuti ibu. Berdiri semuanya, berdiri. Ikuti apa yang ibu katakan ya. Fokus. Kepala, hidung, telinga. Enaknya
bawah 5. Silakan duduk kembali Uyun. Oke, Bu. Silakan dilanjutkan LKPD-nya ya. Ya. Waktunya bukan 5 menit. Sudah selesai, Bu. Silakan dikumpulkan jika sudah selesai. Belum, Bu. Bentar, Bu. Bukan Pas langsung nyanyi. Setelah kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, Ita, silakan. Ya, Bu. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita telah membahas makna lambang-lambang sila Pancasila. Kemudian arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang menentukan identitas bangsa Indonesia. Selain itu juga sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan. Pancasila juga meresap dalam setiap aspek dalam kehidupan, Bu. Oke, dari bangku sebelah sini, silakan. Ada Bu, langsung. Silakan Salsa. Ya, Bu, jadi kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini yaitu Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia dan di dalamnya ada simbol-simbol dari setiap sila-sila Pancasila yang mana setiap simbol mengandung makna dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, para pendiri negara menjadikan Pancasila sebagai dasar negara ini untuk menjadikan sebagai pedoman. Jadi bukan semata-mata hanya sebagai lambang yang mana itu sebagai hiasan saja, melainkan dalam Pancasila itu, dalam burung Garuda itu terkandung makna-makna yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk hari ini, apakah masih ada yang tanyakan? Sudah jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas semuanya, pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pertemuan kedua, yang mana dalam pertemuan itu kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang berlaku di masyarakat. Silakan kalian pelajari buku kalian dan juga silakan melihat video-video interaktif yang ada di YouTube. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri, silakan untuk Uyun terlebih doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.